Podcast Agi, saatmu beraksi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman podcast Agi masih di live report suasana lomba tahfiz Quran 30 juz Masjid Astra tahun 2025. Saya harus jaga jarak di sini karena kalau di live report ini saya biasa bagian gangguin sih teman-teman ya. Kelihatan ya teman-teman seserius apa. Saya nggak tahu nih pura-pura serius atau kayak gimana nih sebenarnya. Tadi ngobrol sama Mas Ibrahim itu salah satu yang memang cukup krusial dari segala persiapan kita untuk memastikan bahwa nilainya itu terverifikasi dengan baik. Itu ada satu namanya tim verifikator dari tim verifikasi. Nah, hari ini saya bareng teman-teman yang ada di meja tim, ini ada bacaannya tim verifikasi sedang beraktivitas, dan di Sambi paling ntar saya ngobrol sama salah satu tim verifikator, ada Mas Irham dari Asratek. Betul, Pak. Sehat Mas Irham? Alhamdulillah sehat. Mas Irham ini tahun keberapa ikut support acara lomba tahfiz? Untuk ini kali ketiga, Pak. Kali ketiga? Saya. Oke. Mas Irham semester berapa? Semester 5, Pak. Semester 5. Oke. Diajak, disuruh atau pengen? Awalnya diajak, terus kalau sekarang disuruh? sudah mulai ya. Sudah mulai disuruh. Masuk Mas Irham, kan tadi ngobrol sebelumnya kalau ngobrol sama Mas Ibrahim ya. Betul, Pak. Mas Irham diminta satu dari tim verifikasi, juga diminta untuk coba mengkoordinir teman-teman, mungkin yang juga salah satunya adalah teman-teman yang notabene hari ini baru join. Sambil kerja ya nggak apa Mas, saya nggak usah dianggapin, cuma didengerin dijawab juga ya. Tapi Iya, siap. gitu. Sekarang total secara kepanitiaan ada berapa Mas dari teman-teman Asratek? Kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri total ada 22 termasuk saya, Pak. 22, oke. Iwan Ahwat ya? Ini Iya, teman-teman dari Rohis semua katanya? Ada beberapa juga yang dari luar kepengurusan Rohis. Oke. Kita ajak gabung. Oh, dan mereka memang mau join gitu Iya. ya? Oke. Kan tahun lalu itu saya lupa. Tapi sebelumnya itu kan sempet tuh teman-teman Asratek nilainya langsung di kampus ya. Iya, Pak. Sementara ya di sini lebih kepada pas lagi online di panitia intinya saja. Itu kenapa sekarang hari ini pindah di sini, Mas? Kebetulan untuk alasannya tersendiri saya kurang tahu, Pak. Cuma kemungkinan sendiri untuk koordinasinya biar lebih gampang gitu, Pak. Okay. Karena kan kalau tim penilai verifikator itu ada di Cikarang, kemudian ada tim panitia dari Masjid Astra di Masjid Astra, itu tentu komunikasinya pasti ada delay dan lain sebagainya gitu, Pak. Okay. Jadi kalau di satu tempat yang sama, itu kita komunikasinya lebih enak, lebih langsung juga gitu. Okay. Terus tadi dapat bocoran juga dari Mas Ibrahim, ini teman-teman persiapan sampai 1 minggu. Betul, Pak. Itu meeting sama ustadz, sama tim penilai juga gitu kan, untuk memastikan bahwa memang secara sistem yang memang dibuat itu ya goalsnya nilainya benar-benar valid gitu ya. Betul, Pak. Emang serumit apa Mas? Kalau rumit, jujur untuk pertama kali saya join ke sini itu rumit karena langsung jadi penginput nilai kan, Pak. Dan penginput nilainya itu kan seperti kode gitu, Pak. Jadi yang ada tanda garis ke atas, tanda garis ke samping, itu ada nilai-nilainya tersendiri seperti itu. Jadi nilai-nilai itu harus kita pahami, dan ketentuannya itu juga kita harus benar-benar hafal gitu, biar tektokannya enak. Kita juga nggak salah masukin nilai orang, karena kan ini menyangkut masa depan istilahnya seperti itu, Pak. Menyangkut masa depan. Iya, hari ini juga teman-teman sebagai informasi, kita ada dari teman-teman wartawan menyaksikan aktivitas yang memang hari ini sedang dilakukan di lomba tahfiz online 30 juz yang ada di Masjid Asra. Balik lagi ke itu, krusialnya ujungnya ada di teman-teman di verifikasi. Betul, Pak. Betul. Dan memang secara nilai tadi bisa dijudge langsung ya, minimal pada saat lagi menilai 1-2 menit dari Ustadz tim penilai itu bukan melakukan koreksi, memastikan, dan juga sudah bisa langsung di notes lah, di lock lah gitu nilainya. Betul, Pak. Seperti itu. Tantangannya, kesulitannya biasanya di mana, Mas? Kalau tantangannya untuk yang kali ini karena beberapa itu ada mahasiswa yang baru juga, jadi
otomatis trainingnya kita harus benar-benar persiapannya harus benar-benar matang Pak. Untuk karena itu diambil waktulah 1 minggu itu. Oh, Jadi itu bagian dari 1 minggu itu ya? Iya. Oke. Jadi kita latihan juga, semalam juga kita ngemastiin sesuai panduan biar nggak ada yang salah masukin gitu. Oke. Karena kan ya Waktu lagi latihan yang biasanya sering trouble, ya. ya baik dari sisi siapa namanya timnya gitu kan, dari sisi teman-teman supportingnya atau dari sisi kebanyakan apa Mas? Kebanyakan itu kan kita nginputnya ada yang pengurangan sama penilaian ya Pak. Itu kadang ada yang bingung gitu. Oh, karena gitu. Karena untuk yang seperti hafalan dan tahfidz itu hafalan dan tajwid itu kita masukinnya pengurangannya. Oh. Tapi kalau untuk tartilnya kita masukinnya nilai aslinya seperti itu. Dalam artian nilai yang diberikan langsung oleh juri. Nggak sesederhana. Iya, Pak. Nggak sesederhana dia ngafalin selesai skornya sekian, nggak sesimpel itu ya Iya, gitu. Karena memang nyangka nggak sih Mas sebenarnya waktu lagi awal nih, katakan kita flashback waktu lagi Mas Irham awal-awal pertama, dia belum tahu lomba, baru mau ikutan lomba support lomba tahfiz gitu. Emang waktu itu kepikiran cara nilainya itu kayak apa? Jujur baru tahu secara detail di sini Pak. Tadi Karena mikirnya paling ya pesertanya setor hafalan dinilai selesai gitu aja. Iya, Ya. Pak. Tapi ternyata serumit ini. Karena saya kira kayak seperti nilai-nilai pada umumnya gitu 90, 80 langsung keluar dari juri gitu. Ternyata nggak ada proses dulu untuk melakukan pemrosesan nilai, terus juga diverifikasi, baru nilai itu bisa sampai di hasil akhir. Oke, sehingga memang secara scoring betul-betul terukur, secara kualitas juga memang betul-betul istilahnya bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Karena ya kita bicara lomba tahfiz 30 juz, kalau mau ngomong bicaranya adalah 30 juz, semua peserta ya pasti hafal semua. Iya. Tapi kembali lagi karena hari ini adalah kompetisi, pasti banyak aspek ya dari aturan-aturan yang sudah dibuat yang harus dipenuhi oleh tim juri. Betul. Gitu. Sejauh ini kira-kira gimana Mas? Ada kendala? Sejauh ini Bisa dibilang cukup Pak, berhasil? Bisa aman terkendali. Tapi mungkin ada beberapa yang terkendala jaringan. Oh, lebih ke jaringan. Itu lebih ke apa? Peserta atau dari kitanya? Dari peserta sih Pak kebanyakan. peserta. Mungkin karena ya peserta dari berbagai penjuru Indonesia gitu Pak. Kadang ada beberapa daerah juga yang mungkin jaringannya sedang trouble dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau kayak gitu respon panitianya gimana Mas? Tetap ya sudahlah, mau nggak mau ya risiko ditinggalin pesertanya atau gimana? Kalau seperti itu dari awal sebelum kita mulai kita dari MC itu memberikan panduan seperti itu Pak untuk kalau bisa kepada peserta mencari lokasi yang memang sinyalnya memadai seperti itu. Dan jika peserta di panggilan pertama itu nggak ada atau nggak muncul, itu kami masih berikan kesempatan Pak. Cuma memang kalau memang dari awal itu tidak join Zoom, maka itu akan masuk di diskualifikasi. Oke, ya tetap memberikan peluang lah ya, karena memang kita sadar tidak secara langsung teman-teman dari berbagai penjuru tetap diberikan peluang sehingga ya kesempatannya ya mudah-mudahan bisa dimaksimalkan sama peserta. Oke deh, ya terima kasih Mas Irham untuk waktunya, mudah-mudahan lancar. Amin. Sampai dengan selesai, teman-teman sehat semua. Kopinya aman ya, konsumsi aman ya. Ya, kalau misalkan ada yang terkendala macam-macam, jangan ngomong sama saya, ngomongnya sama Bang Pitung atau sama Pak Rahmat atau sama Pak Nana. Itu saya bagian gangguin aja. Oke, terima kasih Mas Ilham. Nanti kita ketemu lagi teman-teman podcast Agi di live report tahfiz 30 juz Al-Quran 30 juz Masjid Asra. Kita akan ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.